Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Nah, perkenalkan, nama saya Krisma Adistia, NPM 1810103064 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Nah, kali ini saya akan mereview jurnal atau membahas jurnal terkait dengan tugas mata kuliah seminar SDM. Nah, jadi langsung saja ya. Pada kesempatan review kali ini, saya akan membahas jurnal lain yang berjudul Corporate Social Responsibility, Job Intention, Quality of Work Life, and Employee Performance, Case Study from Indonesia Controversial Industry. Nah, untuk nama pengarang atau nama penulis pada jurnal ini, yaitu ada Joshua Tarigan, Amelia Rika Sanjia Susanto, dan Sarge LC Hatani yang ditulis pada tahun 2020. Untuk terbit jurnalnya di sini di APJBA. Sama seperti sebelumnya, sebelum masuk ke dalam pembahasan, apa aja sih yang akan ada di dalam pembahasan kita? Yang pertama itu ada tujuan penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah, variabel, metodologi, hipotesis penelitian, pembahasan atau hasil, dan yang terakhir ada kesimpulan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji apakah perusahaan di industri kontroversial Indonesia dapat mengandalkan praktik tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR mereka untuk meningkatkan niat mengejar pekerjaan karyawan potensial yang mengarah pada kualitas kehidupan kerja atau QWL yang lebih tinggi dan kinerja yang lebih baik dari karyawan mereka. Latar belakang pada penelitian ini yaitu keluarnya generasi X dan masuknya generasi baru, generasi Y yang dikenal sebagai milenial dan generasi Z telah merevolusi proses rekrutmen bakat, memperkirakan kekurangan pekerja berpendidikan, perguruan tinggi dan sangat terampil pada tahun 2020 yang akan meningkat menjadi perang global besar-besaran untuk bakat. Nah, selain itu, dengan adanya aliansi antar negara ASEAN dalam masyarakat ekonomi ASEAN akan memudahkan sumber daya manusia Indonesia yang terampil untuk mendapatkan pekerjaan di luar Indonesia. Perusahaan-perusahaan di Indonesia ini perlu meningkatkan permainan mereka untuk menarik minat para pekerja terampil ini untuk bekerja di perusahaan mereka. Perusahaan yang secara inheren memiliki reputasi lebih negatif biasanya dikategorikan kontroversial. Asal-usul industri kontroversial ini berasal dari definisi produk kontroversial yang mencakup produk layanan atau konsep apapun yang menimbulkan reaksi tidak suka, jijik, tersinggung, atau marah ketika disajikan. Untuk konsep CSR telah menjadi perhatian bagi kaum milenial sebagai calon karyawan. Berdasarkan Meister tahun 2012, kontributor artikel Forbes menyebutkan bahwa dari survei mahasiswa diketahui bahwa 72% yang akan segera menjadi pencari kerja, mencari pekerjaan di mana mereka dapat memberikan dampak. Sebagian besar juga akan mengambil pemotongan gaji 15% untuk bekerja di perusahaan dengan program tanggung jawab sosial perusahaan yang jelas atau CSR yang jelas. Rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama menggambarkan pentingnya bakat dalam perang global, 2. Menggambarkan perusahaan kontroversial, 3. Menjelaskan contoh perusahaan kontroversial, terakhir menggambarkan peran CSR. Variabel penelitian pada pembahasan kali ini atau jurnal ini, untuk variabel dependennya yaitu ada variabel kinerja karyawan, variabel independen, ada variabel tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, variabel niat mengejar pekerjaan atau JPI, dan kualitas kehidupan kerja atau QWL. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, teknik yang digunakan yaitu untuk menguji hubungan CSR, JPI, EP, dan QWL ini adalah PLS dan dengan menggunakan software.
World PLS. Nah, tujuan dari World PLS ini adalah untuk memprediksi dampak variabel X menuju variabel Y serta menjelaskan hubungan teoritis antara kedua variabel tersebut. Nah, teknik ini dapat memberikan hasil yang akurat meskipun ukuran sampelnya kecil namun cocok untuk penelitian ini. Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini ada 5. H1, tanggung jawab sosial perusahaan mempengaruhi JPI. H2, tanggung jawab sosial perusahaan mempengaruhi EP. H3, tanggung jawab sosial perusahaan mempengaruhi HWL. H4, niat mengejar pekerjaan mempengaruhi HWL. H5, kualitas kehidupan kerja mempengaruhi EP. Pada hasil atau pembahasan dalam penelitian ini dapat menjawab hipotesis yang sudah saya jelaskan atau sebutkan sebelumnya. Yang pertama itu ada tanggung jawab sosial perusahaan memiliki pengaruh positif dan hubungan signifikan dengan niat mengejar pekerjaan, yang berarti bahwa hipotesis 1 itu diterima. Untuk hipotesis kedua juga diterima. Dengan cara ini, kepentingan pemangku kepentingan dipraktikkan dan dijalankan oleh manajer yang dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dari pemangku kepentingan tersebut, terutama karyawan. Ketika mereka mengambil kesempatan untuk menunjukkan komitmennya dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan karyawannya, partisipasi CRR dapat menunjukkan nilai jangka panjang yang meningkatkan kinerja masa depan. Untuk poin ketiga, hipotesis 3 juga diterima. Nah, ini menurut Kim dan kawan-kawan tahun 2018 bahwa dengan mempraktikkan CSR, terutama kegiatan yang secara langsung menguntungkan karyawan, perusahaan menunjukkan bahwa mereka peduli dengan kebutuhan karyawan mereka. Hasil yang keempat, hipotesis 4 terbukti dan oleh karena itu diterima. Pekerjaan yang layak dikejar akan lebih menarik dan menggairahkan untuk dipenuhi. Poin kelima, hipotesis 5 juga diterima. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kualitas kehidupan kerja merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja karyawan yang lebih produktif. Kesimpulan dalam penelitian ini, berdasarkan hasil penelitiannya, CSR terbukti memiliki hubungan yang sangat signifikan terhadap JPI, HWL, dan EP, seperti yang ditunjukkan oleh hasil sebelumnya. Lebih banyak terlibat dalam praktik CSR, meningkatkan reputasi perusahaan yang mengarah pada menarik lebih banyak karyawan potensial yang tertarik untuk melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Nah, untuk niat mengejar pekerjaan juga memiliki pengaruh yang signifikan sebagai variabel independen daripada variabel interventing terhadap kualitas kehidupan kerja karyawan di industri kontroversial di Indonesia. Selain itu, HWL secara signifikan dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Karyawan yang memiliki kualitas kehidupan kerja yang lebih tinggi itu akan lebih loyal kepada perusahaannya dan menunjukkan loyalitasnya dengan berkomitmen pada pekerjaannya yang berkontribusi pada hasil kinerja yang lebih baik. Baik teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait review jurnal kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.